Segala puji bagi Tuhan untuk anugerah dan kemurahan pagi hari yang diberkati. Tanpa terasa waktu berjalan demikian cepat, kita telah memasuki bulan yang ke-6 dan esok 2 hari lagi sudah masuk bulan yang ke-7. Namun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena kemurahan, pimpinan dan pertolongannya, kita ada sebagaimana kita ada. Salam hormat untuk sesepuh GPDI Siloam, Ibu Pendeta Batubara, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala Siloam, Pendeta Timotius Agus, yang telah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tiba di Salatiga jam 7:30 malam dari Palur dengan tidak kurang suatu apa, dan pagi hari ini dapat bersama-sama berbakti dengan Bapak Ibu Saudara. Puji-pujian tadi memberikan semangat kepada kita. Mas Kukuh dengan lantang membawa pujiannya. Saya ingin suaranya seperti Mas Kukuh tadi, tapi ternyata berbeda, saudara. Dari SD, nilai rapor merah saya itu menyanyi. Karena kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau disuruh menyanyi hanya satu lagu, satu nusa, satu bangsa, jadi nilainya di bawah 6. Tapi begitulah, kita berbeda, namun masing-masing punya porsi yang Tuhan kehendaki. Mas Kukuh ngajak semangat, saya juga ingin semangat. Tapi ketika usia di atas 60 itu, ini rambut sudah mulai botak, mata sudah gelabur, kuping saya ini sudah budak sebelah ini, jadi kalau nggak keras nggak dengar, gigi saya sudah brodoli, sudah boyoknya ya pegel. Saya coba pagi-pagi nyapu di halaman, baru berapa lama kok sakit. Oh, ternyata saya sudah lansia, jadi saya juga harus tahu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tangan kadang-kadang buyutan, nah itulah tanda-tanda lansia. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kaleb berkata ketika usia 80, aku seperti 40 tahun yang lalu, karena ada roh yang lain yang menyertaiku. Roh Kudus yang menolong, memberi semangat untuk tidak menyerah dengan situasi dan keadaan. Puji Tuhan, terima kasih saya diberkati dengan puji-pujian penyembahan tadi di tempat ini, dan mari kita akan masuk di dalam firman Allah. Kita membuka di dalam kitab Rum pasal yang ke-8. Bapak Ibu sudah berkali-kali mengulang, membaca, mengulang balik, meneliti. Namun pagi hari ini saya mengajak kembali untuk kita membuka kitab Roma pasal yang ke-8. Yang sudah menemukan, saya jemput dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan membaca mulai ayat 28 sampai dengan ayat 30. Saya membaca ayat 28, Bapak Ibu membaca ayat 29, dan ayat 30 kita membaca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga
kasih, dipersilakan duduk kembali. Kita tahu sekarang. Dulu saya tidak tahu, lalu menjadi tahu karena belajar. Dan proses belajar ini adalah bagian dari kita seumur hidup kita. Jadi belajar tidak mengenal waktu. Kita tahu sekarang. Dulu tidak tahu, lalu menjadi tahu. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pengalaman sendiri. Katanya guru yang baik, pengalaman itu guru yang baik. Dari belajar itulah maka kita mendapatkan hikmah. Dari belajar kita mendapatkan pengetahuan. Kita tahu sekarang apa yang harus saya lakukan. Kita tahu sekarang bagaimana saya harus melakukan. Kita tahu sekarang. Nah, pengetahuan ini perlu. Bahwasanya ketidaktahuan itu membuat orang bisa mengalami malapetaka atau kerugian. Satu kali waktu seseorang menerima lembaran kertas, lalu dia berpikir yang saya inginkan itu adalah uang, bukan kertas. Dia tidak membaca dengan seksama, tapi ini jadul ya, zaman dulu, kalau zaman sekarang ada. Lalu akhirnya kertas itu digenggam, dibuang di tempat sampah karena tidak tahu. Tetapi di dalam rumah itu ada juga orang yang tahu, sehingga ketika dia melihat kertas yang dibuang di dalam sampah, dia angkat. Ini kertas berharga, cek tunai. Nah, saudara, kita bisa kehilangan yang berharga karena tidak tahu. Ini hanya sekedar ilustrasi. Dibuang di tempat sampah. Nah, banyak orang seringkali mengabaikan firman Allah karena sudah seringkali mendengar. Wah, ini sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali sejak saya sekolah minggu sampai saya dewasa. Lalu ada sesuatu yang hilang karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan. Tapi bersyukur dan berterima kasih ketika kita mau belajar. Artinya firman itu menjadi prioritas. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius 3, sekedar tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, berguna untuk memperbaiki kelakuan, berguna untuk menyatakan kesalahan, berguna untuk membawa kita dalam kebenaran. Apapun firman ini menjadi suluh dan terang. Pemazmur berkata, firman-Mu itu adalah pelita, firman-Mu itu adalah suluh. Dalam perjalanan hidup, firman Allah bisa menjadi penerang, bisa hanya menjadi pelita. Hanya orang yang menghargakan firman, dia mendapat keuntungan daripadanya. Tapi ada juga orang yang membuang itu di tempat sampah karena tidak mengerti. Namun bersyukur dan berterima kasih jemaat GBDI Siloam mengerti, memahami betapa pentingnya firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar firman ketika kita mengetahui sebagai sebuah pengetahuan. Karena dari tidak tahu lalu kemudian menjadi tahu. Dan kita melangkah lebih jauh. Saya tidak hanya mau tahu saja, tapi firman itu menjadi bagian yang tetap di dalam langkah kita.
Artinya firman itu memberi makna, ya. Firman itu kita membawa, kita belajar sampai kita menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini justrulah yang menjadi inti daripada keberhasilan atau kebahagiaan. Bukan orang yang mendengar lalu melupakan, tetapi mendengar dan melakukan. Ia orang bijaksana yang membangun rumah di atas dasar. Ada banyak orang yang membangun rumah tanpa dasar, ya. Dan malapetaka itu ia rasakan ketika musibah banjir datang atau ketika gempa melanda, karena tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tetapi orang yang menghargai firman, yang terus-menerus menggali firman, belajar dari firman, dan menerapkan firman itu di dalam kehidupannya, dia adalah orang yang bijaksana. Membangun rumah dengan dasar batu yang kuat. Musibah bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita sangka. Ada malapetaka, ada banjir, ada gempa, ya. Ada angin ribut. Tapi rumah yang dibangun di atas dasar batu, dia tetap kokoh, dia tetap teguh, dia tetap kukuh, dia tetap kuat, dia tetap tegak, karena punya dasar. Nah, dari hal itulah maka kita mengerti bahwa dalam hidup ini ada rencana Allah yang indah. Melalui Roma pasal yang ke-8 ayat yang kita baca, sesungguhnya luar biasa. Tuhan telah memanggil, memilih, dan mentakdirkan saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang berkata nggak mungkin, oh, nggak mungkin Pak, nggak mungkin dulu. Kita ini manusia darah daging, banyak dosa, banyak kesalahan. Bisa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan mencapai tujuannya, percaya atau tidak percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu Rasul Paulus sampai kepada satu titik pencerahan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang menghargai firman, bagi orang yang hidup selaras dengan rencana Allah, maka dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah tidak membiarkan kita sendirian bekerja. Allah tidak membiarkan kita sendirian berpeluh dan berkeringat. Allah tidak membiarkan kita melakukan tanpa pendampingan. Tetapi Allah turut bekerja. Allah menyertai, Allah ada bersama dengan kita dalam segala sesuatu. Bagi kita musibah, tetapi di balik musibah Allah dapat membuat berkat. Ya, ada cerita lama yang mengisahkan seorang pemuda desa yang mempunyai seekor kuda. Satu kali waktu kudanya hilang masuk di dalam hutan. Pemuda ini berkata, waduh, musibah. Mengapa ya, kuda yang disayangi satu-satunya hilang? Apakah betul itu musibah? Belum tentu. Karena setelah berapa lama kuda itu kembali membawa kuda liar. Wah, ya, sekarang berubah, musibah ini jadi berkat. Ya.
Tapi apakah itu juga berkat? Nah, kita perlu juga mengkaji. Wah, luar biasa, karena dia kudanya kuda betina, pulang kembali ada kuda liar jantan ikut, akhirnya dia punya 2 kuda. Lalu kuda liar itu dia mencoba untuk menjinakkan, tidak mudah menjinakkan kuda liar, tapi pemuda ini semangat muda ya. Naik di atas kuda, kuda masih liar, dibantingnya dia jatuh dan patah kaki. Apakah ini musibah atau berkat? Walau kita tidak mengerti. Lalu dia terbaring, waduh, kenapa sih kuda itu jadi masalah bagi saya? Tidak berapa lama kemudian negeri itu mengumumkan mobilisasi umum karena negara itu sedang dalam keadaan darurat perang. Nah, orang-orang muda yang masih kuat ya, dihimbau untuk masuk membela negara. Jadi pemuda teman-teman kampung itu masuk mendaftarkan jadi tentara, karena dia invalid, dia tidak diterima. Ya. Apakah ini musibah atau berkat? Walau dan tidak berapa lama kemudian setelah peperangan selesai, kawan-kawannya pulang tinggal nama, satu persatu gugur di medan perang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa masalah dalam hidup kita, bagi kita mungkin musibah, kehilangan kuda, tapi ternyata Tuhan bisa membuat itu menjadi berkat, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi kita musibah, jatuh dari kuda invalid, patah tulang, tapi itu mungkin menjadi berkat karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka mungkin kita berhati-hati ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini. Jangan cepat kita mengatakan ini musibah atau ini berkat, karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Tapi yang pasti, rencana Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Yang pasti, rencana Tuhan adalah untuk kemanfaatan kita. Yang pasti, rencana Tuhan adalah untuk pertumbuhan kita. Tuhan tidak merancangkan rancangan malapetaka, kata Yeremia, tetapi Dia merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan hidup penuh dengan pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Jadi masalah persoalan bagi Tuhan bisa memberi manfaat yang besar untuk kita. Kapan kita lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ketika Tuhan curahkan berkat-Nya berkelimpahan sehingga kehidupan kita kecukupan, sandang, pangan, dan papan, semua tidak ada masalah? Ataukah kita mengenal Tuhan pada saat kita menderita, pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan, pada saat kita terpojok, kita dapat mengangkat, oh iya Tuhan, teman-teman saya satu persatu sudah meninggalkan. Hanya Tuhan yang setia, hanya kepadamu kami berharap, hanya Engkau satu-satunya. Nah, seringkali itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada satu kisah yang ditulis oleh Maulana Muhammad, wartawan Kompas yang bertugas di Brasilia. Ada satu kolom kecil judulnya From Hell to Heaven, dari neraka ke surga. Perubahan yang drastis. Kisah seorang gadis Brasilia dari kampung yang dijual oleh orang tuanya ke kota untuk menjadi PSK, umur 15 tahun. Musibah, penderitaan. Orang tuanya tega untuk menjual karena kehidupan yang berat di kampung.
Gadis ini di kota didandani oleh germonya, dibuatkan pakaian yang baik, lalu dipersiapkan untuk melayani tamu-tamu. Karena Brasilia itu prostitusi terbuka, jadi tidak ada larangan. Ya. Maka wisata ke Brasil bisa saja wisata prostitusi, ya, karena tidak ada larangan. Kecuali di Indonesia itu ilegal, dilarang. Ya. Doli ditutup, ya, karena itu tadi semua. Nah, gadis ini untuk malam pertama dia menghadapi orang ya, setengah umur. Lalu dia hanya menangis, merenungkan nasibnya. Ternyata bapak ini melihat dia menangis, bertanya, mengapa? Kamu kan sudah rela. Lalu cerita, saya dijual orang tua, terpaksa karena orang tua miskin. Saya harus berjalan, tapi itu bukan keinginan saya. Air matanya menggugah hati dari bapak ini. Lalu sampai pada kesimpulan, sudahlah kamu jadi anak angkat saya, bagaimana? Gadis itu menerima, saudara. Diambilnya jadi anak angkat, ditebusnya dari germo dengan beberapa biaya yang harus dikeluarkan, dan kemudian dia disekolahkan. Gadis ini berpikir, saya akan sekolah dengan sebaik-baiknya. Dia masuk di fakultas kedokteran karena dia punya pikiran untuk membantu orang tua. Luar biasa, saudara. Gadis ini memaafkan orang tuanya. Gadis ini tidak membenci orang tua yang menjual, tapi dia masih ingat. Lalu dia masuk fakultas kedokteran karena dia ingin membantu PSK yang kena HIV. Ya, itulah sebabnya dia masuk. Dan gadis itu ditemui Maulana Muhammad ketika acara Piala Dunia sepak bola. Dia sebagai volunteer, relawan. Ya, dan gadis itu menceritakan, luar biasa, neraka bisa menjadi surga, ya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi yang sayang, itu kan hanya satu gadis. Masih banyak gadis-gadis lain yang tidak senasib dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan. Tuhan bisa membuat segala cara, dalam segala mendatangkan kebaikan. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang telah dipanggil, dipilih, dan kita memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam rencananya. Pastilah rencana Tuhan itu indah bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita mempercayakan rencana hidup kita di dalam rencananya. Pasti tidak akan ada kegagalan. Keberhasilan, keberuntungan itu di depan mata. Menjadi bahagia, jaminan 1000% karena Tuhan yang merencanakan. Namun seringkali dalam perjalanan hidup ini tidak salah kita punya rencana. Karena orang yang gagal merencanakan hidupnya, ya, dia merencanakan kegagalan. Jadi memang harus kita berencana. Tetapi rencana itu harus selaras dengan rencana Allah. Nah, seringkali ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita agak membelok karena tidak sesuai dengan rencana dan keinginan hati kita. Dan itu sebabnya Tuhan mendatangkan masalah persoalan, mengingatkan kita kembali untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi masalah persoalan bisa membuat orang bangun, bangkit, kembali kepada Tuhan. Masalah persoalan juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Ada seorang pedagang muda tergiur karena temannya berkata ada barang murah di sana.
Temannya baru kenal di jalan beberapa waktu, lalu menginformasikan ada barang. Ketika dia menyampaikan kepada istrinya sudah berkata, "Pak, hati-hati, barusan kenal, jangan mudah percaya. Orangnya baik, orangnya sopan. Sudah, pokoknya." Ya, istri kan hanya memberi saran saja. Kalau diterima, kalau tidak ya. Tapi memang kadang-kadang suami itu lambat untuk mendengar, dan ketika diberitahu dia tetap dengan keinginannya pergi dengan orang yang baru dikenal itu untuk membeli barang murah. Dan singkat cerita, ternyata itu adalah penipuan. Tidak ada barang yang murah bermutu, ya, lalu harganya murah itu tidak ada. Karena dia tergiur keuntungan yang besar, maka dia mudah tertipu. Mengapa banyak orang tertipu? Karena tadi ada keinginan keuntungan yang besar, kalau boleh dikatakan ya serakah gitu. Sehingga dia tergelincir di dalam kerugian. Istrinya sudah mengingatkan, lalu ketika terjadi tadi ya, dia tertipu, dia katakan, "Ah, Tuhan tidak sayang sama saya. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah beribadah, saya sudah bayar perpuluhan, saya memberi tatangan, ucapan syukur, kok Tuhan tidak menolong saya?" Dia lupa sudah. Tuhan sudah memakai istrinya untuk mengingatkan, hati-hati. Sekarang tidak ada lagi gereja-gereja, tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mencoba dengan masalah persoalan. Ketika dia mau menyerah, saya yakin dan percaya musibah itu menjadi berkat di hadapannya. Neraka itu berubah menjadi surga kalau Yesus ada di dalamnya. Itu sebabnya sang guru Sudarsin berkata, "Saya tidak mau ke surga." Orang banyak kan aneh. Wah, kenapa kita ini mau masuk ke surga? Kalau saya ditanya, "Oh iya, saya ke surga, saya setia, saya melayani, saya masuk ke surga." Sudarsin, saya tidak mau masuk ke surga kalau Yesus tidak ada di sana. Tapi saya mau masuk ke neraka kalau bersama dengan Yesus. Karena neraka berubah menjadi surga kalau Yesus ada. Inilah kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Bukan surga sebagai tempat, tetapi di mana Yesus ada, semua berubah. Di mana Yesus ada, semua berubah. Ada pemulihan, ada pembaharuan, ada damai sejahtera. Dan pagi hari ini kita membaca kembali. Setelah berulang-ulang kita membaca, ada rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan melalui masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan membentuk kehidupan kita. Kalau hari ini kita sedang di dalam masa gelap, janganlah kita tertunduk lalu kemudian melupakan Tuhan. Sebab mendung itu tidak selama-lamanya. Sebentar kembali matahari tetap bersinar. Sehingga kita tetap bertekun, kita tetap setia, karena kita tahu rencana Tuhan itu baik untuk kita semua. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus telah rela berkorban melalui salib juta, memanggil saudara dan saya. Melalui penebusannya yang sempurna, Dia membenarkan kita. Kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu terbuat, kita yang dahulu durhaka. Oleh karena salib Kristus, kita dibenarkan, kita ditebus oleh darahnya.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Masa lalu kita yang kelam telah tertutup sudah ketika Yesus datang. Barang siapa ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu terbit. Nah, banyak kali kita mencemaskan masa lalu kita sehingga terbayang-bayang, dan itu menjadi kendala untuk kita melangkah ke depan. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, siapa kamu? Kamu dulu penjudi, kamu dulu peminum, kamu dulu penzina, kamu dulu pendosa. Siapa kamu menghalangi kita? Sedangkan masa lalu kita, lembaran itu sudah ditutup. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menebus. Dia menebus kita dengan tunai, dengan harga yang mahal, supaya kita dibenarkan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, yang dipanggilnya itu mereka dibenarkannya, dan mereka dikuduskannya. Pengudusan adalah bagian dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Dalam perjalanan ini, sebuah proses yang sedang berjalan. Seringkali kita menginginkan hasil daripada sebuah proses, tetapi kita mengerti segala sesuatu itu berubah dan indah pada waktunya. Ketika seekor kupu-kupu terbang, semua orang kagum. Namun proses sebelumnya orang seringkali melupakan. Dari sebutir telur yang menjadi ular, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Metamorfosis yang dilakukan, dan itu adalah bagian hidup kita. Mungkin hari ini kita seperti ular yang seringkali orang itu gilo itu apa ya, bukan takut ya, tapi seperti jijik gitu, menjauhkan. Tapi jangan lupa, ular ini sekali waktu bisa menjadi kupu-kupu, tidak selamanya dia menjadi ular. Atau kita sedang dalam proses menjadi kepompong, tinggal di dalam kepompong, hanya kelihatan hidup karena bergerak-gerak, tapi tidak bisa kemana-mana. Tapi kepompong ini sekali waktu mungkin menjadi kupu-kupu, dan itu tidak mustahil. Nah, itulah proses kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari ular ke kepompong, lalu keluarlah kupu-kupu yang indah, ya, yang menjadi kerinduan indah pada waktu. Hari ini mungkin kita sedang mengalami masa sulit, masa sukar, tetapi kemungkinan ke depan, ketika kita melangkah di dalam rencana Allah, maka kita mendapatkan indah pada waktunya. Olehnya kita tetap setia, kita tetap percaya rencana Allah bagi saya adalah satu kehidupan yang sama sempurna seperti Kristus. Ketika Kristus menebus kita dengan sempurna, lalu dia memproses hidup kita melalui pengudusan. Hidup bertobat setiap hari itu mendatangkan sukacita, kata Ibu Basilia sendiri. Hidup bertobat setiap hari artinya memang kita harus mengarah ke sana. Pertobatan setiap hari yang diulang kembali, karena kita tidak imun, tidak kebal dengan dosa dan kejahatan.
Setiap kali kita melangkah, kita diperhadapkan dengan dosa dan kejahatan. Zaman iki zaman edan katanya. Sing ora edan, ora keduman. Itu Joko Joyoboyo, Raja Kediri tahun 1200-an sekian. Tapi itu filsafat Jawa yang masih bergema sampai sekarang. Zaman ini jangan ono zaman edan, sing ora edan ora keduman. Tapi bejo-bejo wong sing lali ije bejo sing eling lan waspada. Nah, kita diingatkan untuk eling lan waspada bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan Tuhan sedang merencanakan satu rencana yang indah di dalam kehidupan kita semua. 1 Korintus pasal yang kelima mengingatkan kita kembali karya Kristus dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus telah disembelih, pengorbanan di salib Golgota, menebus dosa kita semua, membenarkan hidup baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, buang ragi yang lama, dosa dan kejahatan. Lalu ayat itu diteruskan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Mari kita berpesta. Di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadikan hidup ini pesta. Pesta adalah sukacita. Hati yang berkesusahan itu membuat hari-hari kita menjadi buruk, kata Amsal. Tapi hati yang gembira itu membuat ini seperti pesta. Hati yang gembira itu membuat hidup seperti pesta. Jadi diperlukan hati yang selalu bergembira. Nah, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, berpestalah dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dengan kemurnian dan kebenaran, hidup kita dibawa setiap hari sampai kepada kekudusan yang sempurna. Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Tuhan ingin membenarkan kehidupan kita. Roti yang tidak beragi berbicara tentang Kristus sendiri. Ia adalah roti yang tidak beragi, tidak ada noda, tidak ada dosa. Artinya kita hidup berpesta setiap hari bersama dengan Kristus. Nah, kalau uangnya tidak cukup, apa bisa pesta? Ini persoalan hati, bukan persoalan uang tidak cukup. Dalam keluarga yang sederhana, ketika hati bersuka cita, sepiring nasi dimakan berdua. Nah, ini karena ini kan rumah tangga baru, pas-pasan. Lalu kemudian nasinya hangat, lauknya hanya sambal, entah sambal terasi atau sambal kecap, pilihan sendiri. Hanya dua, tetapi hatinya bersuka cita. Pengantin baru masih tidak apa-apa lah, suaminya berkata tidak apa-apa mah, sepiring nasi itu rasanya luar biasa karena dibuat dengan cinta, disuguhkan dengan cinta. Akhirnya keluarga itu mengalami pesta. Tapi kalau di sini ada capcay, Pak Lek, Buyung Hei, ayam bangga, bodi bangga, tapi perang istrinya melayani dengan hati yang tidak sukacita, karena selama ini sudah tidak omong-omong. Itu suaminya makan keserten,
Waduh. Jadi memang betul Amsal berkata itu, sayur dengan kasih itu lebih baik daripada lembu sapi dengan kebencian. Yang merusak suasana adalah kebencian. Tapi kasih itu mengubah. Kasih itu mengubah menjadi sukacita. Sayur, mayur, sukacita. Lembu sapi, waduh mahal, 1 kilo 100.000 sekarang. Sayur saja sederhana, dengan cinta lebih indah, lebih baik daripada daging sapi, tapi benci kan gitu. Jadi disuguhkan dengan kasih, dilayani dengan kasih, suami menerima dengan kasih. Terima kasih mana, terima kasih ini, terima kasih bu. Nasi dengan sambal tidak apa-apa. Ini kan hanya sebentar. Besok kalau punya uang kita pergi ke resto. Mau apa, ayam panggang semua bisa. Ini hanya sebentar. Jadi persoalan yang penting adalah hati yang gembira. Itu hari-harinya selalu pesta. Nah, mengapa kita bersusah? Karena kita melihat yang sementara. Ibu-ibu biasanya susah. Ini sudah Ramadan, mendekati hari raya, semua sudah naik. Harga telur, harga pusing 7 keliling, uangnya itu pas-pasan bagaimana gitu. Nah, suami yang bijaksana tentu saja tidak menuntut ya, setiap hari ayam, setiap hari telur. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita prihatin sebentar. Ya. Biasanya telur 1 ya dibagi 2. Sama saja kan telurnya itu, yang ngirit sedikit. Ya. Akhirnya, artinya kita memang harus menjaga hati. Jadi tidak salah kalau Salomo mengingatkan, jagalah hatimu daripada segala sesuatu yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya itu mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, ketika pengudusan ini setiap hari kita bertambah, kita meninggalkan yang lama, ragi yang lama, tapi kita terus berpesta dengan roti yang tidak beragi. Kita berpesta dengan kemurnian, kebenaran, maka kita akan melihat hidup ini menjadi indah karena kita dibangun di dalam rencana Allah, dan rencana Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin hari ini kita sedang mengalami masa sulit, kita sedang mengalami masa kegelapan, atau bisa sedang mengalami musim kemarau. Tapi tidak selamanya kemarau. Sebentar lagi berubah, musim berganti, hujan turun, tanaman bersemi, dan semua menjadi indah. Oleh sebab itu mari kita mengambil komitmen. Karena banyak orang tidak berkomitmen di dalam mengiring kepada Tuhan. Dia hanya asal-asalan datang, rugi sudah. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus mengambil sebuah komitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, rencanamu jadi dalam hidup, kehendakmu jadi dalam hidup, karena itu yang terbaik. Mungkin kita dibawa melalui lembah ngaret, kita dibawa melalui gunung yang tinggi, kita dibawa menyeberangi samudera yang luas, tapi selama dalam rencana Allah, kita pasti sampai ke tujuan. Karena Tuhan membawa kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu mari kita mengambil sebuah komitmen untuk ke depan. Yang pertama, lupakan masa lalu kita, karena ini menjadi beban. Ada seorang ibu yang merenungkan nasibnya pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang. Dia seorang Belanda, ketika itu umur 19 tahun, ya, mengalami masa-masa sulit, ya, perlakuan orang Jepang. Dia akhirnya pindah berkeluarga sampai usia 70 tahun, ya, dia tinggal di Australia. Ya. Tetapi tahun-tahun yang dihadapi adalah tahun kedukaan.
karena dia mengingat masa tenang, masa lalu, perlakuan tentara Jepang dalam kehidupannya, dan dia tidak bisa melupakan. Trauma ketika melihat televisi ada tontonan perang, kaget, jerit sudah, takut sembunyi, trauma, tidak bisa meninggalkan. Akhirnya diambil sebuah keputusan. Dia menemui orang Jepang yang di Australia. Dia katakan, saya benci orang Jepang yang sudah membuat saya terluka. Suaminya tidak tahu, cucunya tidak tahu. Dan itu berlangsung hampir 50 tahun. Dan ketika dia mengambil komitmen itu, dia berjanji, saat ini saya mengampuni, saat ini saya melupakan, saat ini saya mau hidup baru tanpa trauma masa lalu. Dan sejak saat itu hidupnya bagaikan pesta, karena dia sudah lupakan masa lalu. Dia sudah memberikan pengampunan. Dengan ditujukan meminta ada orang Jepang sebagai wakilnya, sekalipun bukan Jepang ini ya yang membuat dia sengsara, tapi itu sebuah komitmen. Saya akan melupakan masa lalu saya, dan saya akan fokus ke depan melihat masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Dan dia mulai melangkah hari demi hari perjalanan hidup ini, fokus kepada Yesus, perjalanan dengan iman. Kita berjalan bukan dengan penglihatan. Situasi di sekitar kita bisa membuat kita menjadi kecewa, khawatir, cemas. Tapi perjalanan kita bukan dengan penglihatan, perjalanan kita dengan iman. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang sedemikian, karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dia melupakan masa lalunya, dia fokus kepada Kristus, hidup di dalam iman, percaya yang sungguh-sungguh, maka hari-harinya berubah menjadi sebuah pesta. Memang ini semua proses yang berjalan, satu dengan yang lain berbeda. Ada orang yang melalui masa sulit sekian tahun, tapi pada intinya semua saat kita akan diproses melalui masalah, persoalan, dan kesulitan. Dan akhirnya muncullah mutiara. Mereka yang dibenarkan, mereka yang dikuduskan, dan mereka dimuliakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mengenal rencana Allah dalam hidup ini. Kita tahu semua yang terjadi berguna dalam hidup kita, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu yang di dalam rencana. Tinggallah di dalam rencananya, percayalah kepada Tuhan. Satu kali waktu kita sampai titik di mana Tuhan menyatakan kemuliaan, dan bersedialah untuk diproses oleh Tuhan. Buang yang lama, kita menghadap masa depan dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari seperti pesta. Kalau hati kita selalu gembira, hati kita selalu tentram, hati kita selalu damai sejahtera. Dan hati yang gembira, hati yang damai sejahtera, hati yang terang, hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Olehnya mari Bapak Ibu Saudara, di zaman yang sulit dan sukar, dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih percaya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh menghargai firman, karena firman ini menjadi petunjuk dalam hidup kita. Dia yang menjadi suluh, dia yang menjadi terang, dia yang memimpin kita di tengah kegelapan, supaya kita tidak terjerat, supaya kita tidak masuk dalam lubang, supaya kita terlepas
dari jerat-jerat kuasa kegelapan. Ingat bahwa pencuri akan datang. Dia ada di sekitar kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berserah kepada Tuhan. Kita tahu Dia dapat mengubah neraka menjadi surga karena Dia yang berkuasa. Dia dapat berubah neraka menjadi surga karena Dia Allah yang mengasihi kita semua. Dia dapat berubah neraka menjadi surga karena Dialah pencipta alam semesta. Jangan bimbang, jangan ragu akan kasih setia. Dia tetap bersama dengan kita semua.